Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Budi Algojali. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Anu Dwi Triani, yang kedua Indri Rahmayani, yang ketiga Muhammad Dijar Saiful Aziz, yang keempat Salma Najian, yang kelima Ali Nurdin Abdul Muhyi, yang keenam Prida Nurjayanti, yang ketujuh Sela Marisa, yang kedelapan Rais Budi Algojali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah seni budaya. Untuk itu, kami telah menelusuri salah satu sentra bordir di kota Tasikmalaya yang beralamatkan di Jalan Kawalu yang bernama CP Lyon Star. Untuk itu, mari kita simak bagaimana penjelasan dari kelompok kami tentang hasil penelusuran rekam jejak dari bordir di kota Tasikmalaya. Definisi bordir. Bordir dapat didefinisikan sebagai hiasan di atas kain atau bahan lain yang dibuat menggunakan jarum jahit dan benang dalam berbagai variasi warna, dengan tujuan untuk mempercantik tampilan bahan itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, bordir biasanya disebut dengan embroidery, yang artinya sulaman. Sejarah singkat bordir di Indonesia. Pada tahun 330 sesudah Masehi, muncullah hiasan bordir di Bizantium. Menurut KBBI, bordir adalah hiasan rajutan benang pada kain. Mesin yang digunakan pertama kali untuk membuat hiasan bordir mesin jahit biasa dan pemindangan. Kemudian mesin jahit tersebut dikenal dengan sebutan mesin juki. Bordir sudah ada sejak manusia mulai mengenal yang namanya pakaian, diperkirakan sejak zaman besi, di mana ketika manusia purba biasa menggunakan pakaian dari potongan kulit hewan dan tambahan bulu-bulu binatang sebagai penghangat maupun sekedar hiasan. Dan manusia purba pada waktu itu juga menghias pakaian mereka dengan manik-manik dari bahan alami seperti tulang, batu-batuan, kulit kerang, dan lain-lain. Sama seperti ketika sekarang kita membuat bordir dengan menggunakan payet atau manik-manik. Seiring perkembangan zaman muncullah pengerjaan hiasan bordir dengan pengerjaan bordir komputer. Sejarah bordir Tasikmalaya. Menurut sejarah, industri bordir di Tasikmalaya pertama kali muncul pada tahun 1925 di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Perintisnya adalah seorang wanita bernama Hajah Umayyah yang pernah bekerja di perusahaan luar negeri. Setelah mempelajari bordir di luar negeri, ia memutuskan keluar dan kembali ke kampung halamannya dan membuka usaha bordir. Ia juga membagikan ilmu tentang bordir kepada tetangga dan keluarganya. Bordir Lyon Star Tasikmalaya. Bordir Lyon Star Tasikmalaya yang beralamatkan di Jalan Mojongsari, Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, yang didirikan oleh Pak Yusron pada sekitar 3 tahun yang lalu. Produk bordir Lyon Star ini sudah dipasarkan ke sekitaran Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar Pulau Jawa. Awal mula berdirinya bordir Lyon Star ini dikarenakan memang di wilayah Kecamatan Kawalu adalah pusat sentra kerajinan bordir di Tasikmalaya. Perusahaan bordir Lyon Star ini mempekerjakan 14 karyawan yang memiliki tugas masing-masing, seperti merakit mesin dan membuat desain bordirnya. Jika dihitung-hitung, keuntungan atau laba dari perusahaan bordir ini yang berupa persentase 20% dan jika berupa nilai sekitar 30-100 juta per bulan. Dan di masa pandemi ini usaha bordir Lyon Star tidak terlalu terdampak karena setiap harinya masih memproduksi bordiran. Bordir sudah menjadi bagian tersendiri dalam kehidupan masyarakat modern, baik sebagai dekorasi atau sebagai branding. Kehadiran bordir bisa ditemukan mulai dari rumah, tempat kerja, hingga tepi-tepi jalan. Bordir kerap ditemukan pada pakaian, aksesoris, dan tekstil untuk melengkapi interior. Ditambah lagi dengan kehadiran bordir, mesin semakin memudahkan bisnis bordir untuk berkembang dan dicintai oleh masyarakat. Ketika dibandingkan dengan print, bordir mesin memiliki 3 dimensi yang menarik perhatian, memberi kesan mewah dan tekstur yang memberikan sensasi tersendiri. Bordir mesin sangat berhubungan dengan kualitas memberi nilai lebih pada produk dari sisi visual atau rasa kagum pada konsumen. Kelebihan mesin bordir.
Bordir mesin mampu mengerjakan dalam jumlah massal sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan dengan tingkat presisi yang jauh lebih baik dan juga tidak perlu membutuhkan banyak pekerja dalam pembuatan bordir. Dan desain bordir akan jauh lebih baik dilakukan dengan bantuan komputer sekaligus. Dapat disalin sehingga bordir juga bisa dibuat dengan motif modern sesuai dengan keinginan konsumen. Kekurangan mesin bordir. Pada penggunaan mesin bordir yang menggunakan komputer dapat mengurangi banyak lapangan pekerjaan sehingga terjadi banyak pengangguran. Harga alat bordir komputer ini cukup mahal dan juga unsur seni secara tradisional akan ikut berkurang sehingga generasi selanjutnya tidak akan pernah bisa melihat secara langsung pembuat bordir dengan secara manual. Kesimpulannya, setelah melakukan penelitian awal mula sejarah bordir dan pembuatan bordir di masa modern, dapat disimpulkan bahwa saat ini pembuatan bordir secara manual sudah tidak terlalu digunakan. Kebanyakan industri bordir saat ini menggunakan mesin komputer, sehingga dapat mengurangi pembiayaan dalam produksi. Adanya mesin bordir ini juga membuat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, sehingga pembuatan bordir menggunakan mesin komputer akan menyebabkan angka pengangguran dan sensasi tradisional dalam pembuatan bordir pun akan hilang. Setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami, selanjutnya kami akan menayangkan video hasil dokumentasi kerja kelompok kami tentang kearifan lokal bordir di Kota Tasikmalaya. Ya, selamat siang. Saya Pak Yusro. Saya Silakan. dari usaha bordir ini berjalan dengan baik? Kalau untuk di masa pandemi sebenarnya kita cukup baik ya. Untuk saat ini mungkin salah satu yang paling baik mungkin di antara yang lain untuk di masa pandemi. Jadi efek tentu ada secara keseluruhan ada, cuman secara khusus ke kita ada tapi tidak membuat progres itu berkurang atau loadingnya lebih fatal lagi seperti yang kebanyakan. Cukup baik lah secara keseluruhan cukup baik. Oh, jadi pandemi tidak mempengaruhi usaha Bapak? Ada berpengaruh tapi tidak menggerus secara persentase yang terlalu besar.